Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hera Sahriyawati dari SMK Negeri 1 Arosbaya, calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Bangkalan. Koneksi antar materi modul 3.2 Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Fasilitator saya adalah Ibu Dr. Anda Ati Sulistiati MPD dan pendamping praktik saya adalah Bapak Hardani MPD. Salam guru penggerak. Pada video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya dengan materi pada modul sebelumnya. Sekolah sebagai ekosistem pendidikan merupakan suatu interaksi antara komponen biotik yang hidup dan komponen abiotik yang tak hidup, di mana komponen biotik dan komponen abiotik harus seimbang atau selaras. Terdapat dua pendekatan dalam mengelola sumber daya. Yang pertama, deficit based thinking, yaitu pendekatan berbasis kekurangan atau masalah. Yang kedua, asset based thinking, yaitu pendekatan berbasis aset. Ciri pendekatan berbasis masalah, berbasis pada kekurangan, masalah atau hambatan, fokus pada masalah dan isu, berkutat pada masalah utama, mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan, selalu bertanya apa yang kurang, fokus mencari bantuan dari sponsor atau institusi lain, merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah, mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek. Ciri pendekatan berbasis aset, berbasis pada aset, fokus pada aset dan kekuatan, membayangkan masa depan, berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut, mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya atau aset dan kekuatan, merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan, melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Pemetaan aset. Ada 7 aset dalam pemetaan aset. Yang pertama, aset manusia. Yang kedua, aset sosial. Yang ketiga, aset agama dan budaya. Yang keempat, aset fisik. Yang kelima, aset politik. Yang keenam, aset finansial. Dan yang ketujuh, aset lingkungan alam. Dengan menggunakan sumber daya yang tepat, dapat membantu proses belajar murid dan membentuk karakter yang positif, kreatif, inovatif, dan berdaya guna. Siapa pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya? Yang dapat menjadi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya adalah seseorang yang mampu menjadikan sumber daya yang ada bermanfaat dalam menunjang proses pembelajaran dan pengembangan sekolah ke depannya. Hubungan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, guru harus dapat menggali dan mengelola kemampuan muridnya, menyesuaikan dengan kodratnya agar nyaman dan bahagia dalam memperoleh pembelajaran. Hubungan dengan peran dan nilai guru penggerak. Nilai guru penggerak diantaranya adalah mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, berpihak pada murid. Peran guru penggerak diantaranya pemimpin pembelajaran mewujudkan kepemimpinan murid. Hal ini bisa memberikan nilai positif untuk pengelolaan sumber daya agar tepat guna. Hubungan dengan coaching. Coaching sangat diperlukan dalam menggali potensi siswa untuk menemukan solusi terhadap masalah siswa sebagai salah satu sumber daya. Hubungan dengan pembelajaran yang berdampak pada murid. KSE, kompetensi sosial emosional, diperlukan untuk menanggulangi stres pada mengelola sumber daya dan pengambilan keputusan. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, mengelola sumber daya sesuai bakat dan minat sehingga diperoleh pembelajaran yang berkualitas. Hubungan dengan dilema etika. Dalam dilema etika terdapat prinsip pengambilan keputusan dan 9 tahap pengujian pengambilan keputusan. Hal ini berkaitan dengan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dan tepat,
dalam mengelola sumber daya agar sesuai dengan peraturan dan norma yang ada. Hubungan dengan inquiry apresiatif atau tahapan Bagja. Tahapan Bagja merupakan salah satu langkah penting yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin dalam mengelola sumber daya di sekolah agar sesuai dengan visi dan misi yang diprogramkan oleh sekolah. Kesimpulan, mindset saya berubah. Sebelum mempelajari materi ini, selama ini pola pikir saya selalu menggunakan pendekatan berbasis masalah dengan mencari kekurangan dan kelemahan. Tidak pernah berpikir segala sesuatu dari kekuatan atau asetnya. Setelah mempelajari materi ini, saya merubah mindset atau pola pikir saya menggunakan pendekatan berbasis aset untuk lebih menggali kompetensi, kekuatan, dan sumber daya yang dimiliki sekolah. Harapan saya setelah mempelajari modul ini, saya merasakan adanya perubahan mindset pada diri saya, sehingga saya ingin menjadi guru yang berpihak pada murid, memenuhi kebutuhan murid yang beragam, bisa mengendalikan emosi, memiliki skill coaching, mampu memetakan aset sendiri dan sekolah, lebih kreatif dan inovatif untuk menciptakan ekosistem sekolah yang merdeka belajar, dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Berikut ini adalah tahapan perubahan yang akan saya lakukan sesuai dengan tahapan Bagja. Belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi